Hello everyone, selamat datang kembali ke Serifki Channel. Hari ini kita ingin mempelajari tentang mengenal struktur organisasi perusahaan dan tugas tiap jabatan. Kita mengetahui bahwa perkembangan sebuah perusahaan tak dapat lepas dari adanya struktur organisasi dalam perusahaan tersebut. Terkadang, sebuah perusahaan yang baru mulai meremehkan pembentukan struktur organisasi perusahaan akan sulit untuk berkembang jangka panjangnya. Di sini perlu pemikiran yang serius ketika kalian semua akan membangun sebuah perusahaan. Pikirkanlah terlebih dahulu fondasi atau dasar dari sebuah perusahaan dibentuk. Selain adanya kemauan untuk bekerja, struktur organisasi perusahaan sangatlah penting menjadi dasar berdiri dan berkembangnya sebuah usaha. Ini akan membuat perusahaan kalian berjalan dengan baik dan memiliki kinerja yang secara optimal. Dengan demikian, perusahaan kalian akan memberikan hasil keuntungan bagi kalian, pemiliknya, dan karyawan yang sedang bekerja. Berikut kami akan memaparkan tentang keuntungan memiliki sistem organisasi yang baik. Beberapa keuntungan yang didapat jika perusahaan memiliki sistem organisasi yang baik adalah job description karyawan jelas. Kejelasan koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen. Yang kedua, dapat mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Membuat moral dan motivasi kerja karyawan meningkat karena adanya jenjang karir yang jelas. Membantu mencapai target sebuah perusahaan. Pada umumnya, struktur organisasi yang mudah dibuat dan diterapkan dalam perusahaan berdasarkan pola kerja, tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut. Pembentukan struktur organisasi yang sederhana juga dapat dilakukan seperti pembagian job description karyawan yang jelas. Tidak hanya sistem organisasi yang baik, struktur organisasi perusahaan juga harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena jika perusahaan yang baik juga harus didukung oleh pembagian tugas yang jelas bagi masing-masing para jabatan yang ada, supaya pekerjaan yang dikerjakan berjalan dengan teratur dan efisien. Berikut adalah struktur organisasi yang umum yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah direktur, kedua adalah manajer pemasaran atau marketing, yang ketiga adalah manajer administrasi dan keuangan, dan yang ketiga adalah manajer gudang. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tugas direktur. Direktur adalah pimpinan tertinggi sebuah perusahaan yang memimpin beberapa manajer yang ada di bawahnya, seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer bagian produksi. Adapun tugas-tugas dari direktur ialah sebagai berikut: mengembangkan perusahaan secara menyeluruh, bertanggung jawab penuh atas seluruh karyawan dan perkembangan jangka panjang perusahaan, dapat mengangkat dan memberhentikan manajer, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam sebuah perusahaan. Di samping itu, seorang direktur sebaiknya orang yang mempunyai banyak ide segar yang dapat membantu perusahaan berkembang dan bersaing di dunia usaha. Yang kedua yaitu adalah manajer pemasaran atau marketing. Manajer pemasaran biasanya membawahi bagian penjualan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki manajer penjualan yang handal, dapat dipastikan itu akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dalam hal ini, manajer pemasaran yang handal mampu bertanggung jawab pada sisi penjualan perusahaan dan bertanggung jawab kepada direktur. Tugas umum seorang manajer ialah sebagai berikut. Yang pertama, membuat metode pemasaran yang strategis dan berkembang. Yang kedua adalah memonitoring dan mengarahkan sistem pemasaran dan penjualan yang sedang berlangsung. Yang ketiga ialah memberikan inputan yang positif kepada pihak perusahaan yang terkait dengan pemasaran. Terkadang, manajer pemasaran juga mengambil keputusan tentang stok dan pengadaan barang berkaitan dengan pemasaran yang ada.
Lanjut, berikutnya ialah manajer administrasi dan keuangan. Adalah bagian dalam perusahaan yang mengurus administrasi pembukuan dan keuangan yang keluar dan masuk. Manajer administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada direktur. Tidak ada pergerakan data dan keuangan dalam sebuah perusahaan yang tidak diketahui oleh manajer administrasi dan keuangan ini. Tugas seorang manajer administrasi dan keuangan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: mengawasi keuangan perusahaan, mengumpulkan dan melakukan pendataan terhadap faktur penjualan dan faktur pembelian. Yang terakhir ialah mempelajari aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pekerjaan atau job deskripsi oleh manajer gudang. Manajer gudang adalah bertugas sebagai penjaga stok barang jika ada dalam gudang atau melakukan transaksi pembelian. Tugas-tugasnya atau job deskripsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengawasi penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua ialah melakukan pencocokan stok barang yang keluar dan masuk. Dan yang ketiga terakhir adalah memberikan kebijaksanaan tentang aktivitas gudang. Jika sistem organisasi yang baik juga sudah didukung oleh struktur organisasi perusahaan yang baik dan masing-masing para jabatannya sudah jelas dengan pembagian tugasnya, efisiensi kerja ini sebuah perusahaan bergantung pada pemahaman setiap posisi departemen yang dipimpin oleh manajer ini. Setiap manajer ini harus mampu mengayomi anak buahnya dengan baik supaya bekerja dengan optimal. Jika ini sudah tercipta, cita-cita perusahaan yang akan membangun sebuah perusahaan yang ideal, ini akan membuat perusahaan lebih nyaman dan mengurangi sebuah konflik dengan pembagian job deskripsi yang sudah jelas. Hari ini sekian pembahasan mengenai tentang mengenal sebuah struktur organisasi perusahaan dan tugas tiap para jabatan.